Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin menyampaikan macam-macam gaya belajar dengan anggota. Yang pertama, Karina Anissa Syahrani, kedua, Rindiani, ketiga, Cynthia Oktaviani, dan yang keempat, Dia Syifa Azhara. Ada banyak macam-macam gaya belajar, salah satunya adalah kemampuan gaya belajar visual, yaitu kemampuan dengan cara melihat, digunakan pada orang yang indera penglihatannya tajam dan teliti. Ciri-ciri gaya belajar visual yaitu, yang pertama, dapat mengingat lebih cepat, yang kedua, tidak terganggu dengan suara yang berisik atau bising, yang ketiga, memiliki hobi membaca, yang keempat, belajar dengan cara melihat dan menggunakan sesuatu secara detail. Metode yang tepat adalah dengan cara membuat mind map, video ilustrasi, alat tulis berwarna, dan pembelajaran dengan cara bentuk. Gaya belajar selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Yang pertama saya akan menjelaskan gaya belajar auditori atau pendengaran. Proses pembelajaran ini bisa disebut dengan gaya belajar pendengaran, menghafal, membaca dengan mengerti isi bacaan. Ciri pada anak yang suka belajar auditori, anak tersebut mudah ingat dari apa yang didengarnya, mudah mengingatkan apa yang didiskusikan, tak bisa belajar dalam suasana berisik ataupun ribut. Ia senang dibacakan atau mendengarkan, lebih suka menuliskan kembali sesuatu, senang membaca dan dengan suara yang lebih keras, dan pandai bercerita. Bisa mengulangi apa yang didengarnya, baik nada, irama, dan lainnya. Ia juga lebih suka humor lisan ketimbang baca buku. Senang berdiskusi, bicara atau menjelaskan dengan panjang lebar, dan menyenangi seni musik. Tetapi ada juga kendala pada anak yang suka belajar auditori atau pendengaran ini. Ia sering lupa apa yang dijelaskan guru, sering lupa membuat tugas yang diinstruksikan guru secara lisan. Ia juga kerap keliru mengerjakan seperti yang diperintahkan guru dan kesulitan mengekspresikan apa yang dia pikirkan. Kedua, saya akan menjelaskan gaya belajar kinestetik atau gerak. Gaya belajar kinestetik adalah proses belajar yang membutuhkan banyak gerak, misalnya pelajaran olahraga dan percobaan-percobaan sains. Ciri pada anak yang lebih suka belajar kinestetik yaitu lebih banyak menggunakan bahasa tubuh, menyukai kegiatan permainan yang menyibukkan secara fisik. Ketika membaca, menunjukkan kata-katanya dengan jari tangan. Kalau menghafal sesuatu dengan cara berjalan atau melihat langsung, belajar melalui praktik langsung atau dengan manipulasi atau trik atau peraga, banyak gerak fisik dan punya perkembangan otot yang baik, mengabaikan perhatian fisik. Tetapi ada juga kendala pada anak yang suka belajar kinestetik, yaitu anak cenderung tidak bisa diam. Anak dengan gaya belajar seperti ini tidak bisa belajar di sekolah-sekolah yang bergaya konvensional, di mana guru menjelaskan dan anak duduk diam. Anak akan lebih cocok dan berkembang bila di sekolah dengan sistem active learning, di mana anak-anak banyak terlibat dalam proses belajar. Yang keempat ada verbal atau linguistik. Gaya belajar ini ditandai dengan preferensi untuk menggunakan kata-kata, baik dalam membaca maupun menulis dalam memahami pelajaran. Pelajar verbal biasanya nyaman dengan banyak membaca, berbicara, dan juga menulis saat belajar. Pelajar verbal juga cenderung menyukai permainan kata, puisi, pantun, juga menemukan arti kata. Kebanyakan dari orang verbal tertarik untuk mempelajari bahasa yang berbeda. Mereka biasanya akan mencari berbagai cara untuk selalu mengaitkan materi pelajaran dengan tulisan dan bacaan. Mereka biasanya menggunakan teknik mnemonik, membuat akronim, atau juga menuangkan dalam bentuk tulisan. Mereka juga akan mengulang materi pelajaran dengan membacakannya secara lantang atau membuat permainan kata bersama teman-teman mereka. Yang selanjutnya, kelima, ada sosial atau interpersonal. Orang dengan gaya belajar sosial ini cenderung unik karena mereka justru lebih cepat memahami suatu materi sambil berinteraksi dengan orang lain. Biasanya mereka senang mempelajari topik tertentu bersama teman mereka. Mereka juga mahir membaca emosi dan ekspresi wajah orang lain. Untuk mendorong kemampuan belajar mereka, orang-orang sosial dapat belajar secara kelompok atau mengajarkan materi yang telah dipahami kepada orang lain juga dapat membantu mereka dalam menghafal.
Gaya belajar solitary atau intrapersonal. Gaya belajar ini kebalikan dari orang sosial. Mereka lebih senang belajar atau bekerja sendiri dan di tempat sepi dan nyaman. Mereka bisa menyerap materi. Gaya belajar logikal atau mathematical. Orang yang memiliki gaya belajar ini mahir dalam menyelesaikan masalah matematika dan memiliki penalaran yang logis. Mereka mampu memecahkan masalah dalam bentuk angka dan dapat memahami informasi yang abstrak. Cara berpikir mereka cenderung linear, sehingga lancar dalam menganalisis hubungan sebab akibat. Orang dengan gaya belajar logika sering mengklasifikasi dan mengelompokkan informasi. Mereka dapat melakukan perhitungan rumit di dalam kepala mereka. Mereka juga menyayangi permainan strategi seperti catur. Bagi orang logika, cara cepat untuk memahami informasi adalah dengan mempelajari konsep-konsep kunci di balik sesuatu materi, stimulasi pikiran dengan bermain permainan matematika. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada salah kata.